Saya sangat sepakat. Ini nanti juga akan kita tambahkan menjadi penjelasan. Menjadi penjelasan, ada penjelasan kepada desa ketika Musdes dan ada pihak kementerian atau lembaga lain melakukan, lembaga pemerintah maksud saya, melakukan pendataan keluarga miskin, saya kira perlu diundang untuk sama-sama menverifikasi. Karena mereka juga butuh, kita juga butuh. Prinsipnya jangan sampai ada warga kita yang tidak bisa makan karena dampak COVID-19, tidak mendapat sentuhan dari pemerintah. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, jangan sampai terjadi penumpukan. Misalnya sudah dapat, makanya kita jelaskan yang belum dapat PKH, yang belum dapat padat karya prakerja, yang belum dapat bantuan pangan non tunai. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya tidak ada penumpukan. Nah, tolong warga masyarakat juga dipahamkan. Mendapat bansos double itu tidak akan pernah menjadikan kaya. Tapi malah bisa-bisa malah kurang barokah. Kenapa? Karena khawatirnya ada pihak yang berhak menerima, tidak menerima. Kemudian yang sudah menerima double. Itu tidak akan menjadikan mereka kaya. Nah, jadi prinsip ya, tolong dipegang prinsipnya. Jangan sampai ada warga yang kelaparan, nggak bisa makan sebagai dampak COVID-19, kemudian tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Ini yang dikehendaki oleh Bapak Presiden. Makanya kita menyisir zona-zona kosong itu. Kemudian kriteria miskin dalam artian itu kan rambu-rambu, pedoman. Tetapi kalau pendataannya dilakukan oleh 4 orang, misalnya supaya enak, nyantai, bareng-bareng, atau 3 orang, semua pakai masker supaya tidak melanggar protokol kesehatan. Terus 3 orang itu sepakat bahwa Pak A itu masuk keluarga miskin. Ya sudah, itu masukkan aja sebagai usulan. Nanti di Musdes kan Musdesus kan diverifikasi lagi. Yang tadi dilihat 3 orang keputusannya sama, kemudian dilihat oleh sekelompok peserta Musdes dan kesimpulannya juga sama, ya sudah, itu berarti termasuk keluarga miskin. Jadi jangan terpaku terlalu kaku di ketentuan tentang kriteria 14 itu. Yang penting secara moral dan pengamatan dari para pendata, kemudian pengamatan dari peserta Musdes memberikan dukungan bahwa dia telah masuk kelompok miskin, maka itu masukkan sebagai kelompok miskin. Dan itu akan sangat mudah. Kenapa? Karena warga desa yang kita data, yang mendata warga desa, yang memutuskan warga desa, jadi tahu persis kelayakan atau ketidaklayakan untuk dimasukkan sebagai calon penerima. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan waktu, apakah mungkin dicairkan bulan Mei? Ya namanya ikhtiar, usahakan April dulu, semaksimal mungkin. Niatnya apa? Niatnya menyenangkan orang susah. Nah, kalau sudah orang susah kita niati untuk kita senangkan, untuk cepat dapat dana BLT dana desa, kan bahagia. Kalau bahagia, kemudian dia bisa makan, yang semula susah, bingung, sekarang nggak susah karena dapat BLT, itu kan pahala bagi seluruh relawan desa lawan COVID-19. Pahala bagi kepala desa. Dan insya Allah kami yang di Kementerian Desa juga dapat kecipratan pahalanya. Nah itu yang kita harapkan. Tapi kalau memang betul-betul belum mampu mencairkan di bulan April, ya gimana lagi? Ya udah, yang penting awal-awal Mei sudah bisa dicairkan. Dan tetap pagunya untuk 3 bulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kalau dirapel, di depan apa di belakang? Jadi begini, sejogjanya jangan dirapel. Kenapa? Kebutuhannya kan kebutuhan bulanan, bukan kebutuhan 3 bulanan. Nanti jangan-jangan malah disalahgunakan oleh yang menerima. Ya, kita nggak berprasangka buruk ya, tetapi ini kan urusan kebutuhan bulanan.
Kalau kemudian dirapel dikasihkan di depan 3 bulan, terus pergi misalnya ke kota, terus kena COVID, terus jadi sengsara hidupnya, kita ikut andil dalam permasalahan itu. Nah, padahal niat kita baik. Nah, niat baik itu perlu dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Itulah makanya menurut saya sebaiknya ketentuan yang ada diberikan setiap bulan dengan nominal 600.000 selama 3 bulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini termasuk menjawab bagi dana desa yang sudah cair di tahap 1 dan dananya sudah terpakai semua. Ya udah, tunggu aja tahap kedua. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan pencairan dana desa. Insya Allah sekarang sedang dibahas di Kementerian Keuangan mekanisme percepatannya. Nah, sambil menunggu yang belum cair, sambil menunggu itu bisa segera dilakukan perubahan APBDes dan melakukan pendataan. Sehingga nanti pada saat cair tinggal melaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir itu pengadaan pangan untuk dari dana desa. Jadi begini,